ولا تعلم تعليم تذكر تذكر نفاء لدفاع إفادة استفادة والحظ التمسك كتاب الله سنة رسول أعمل به من مرضات وثبت سقاط من نمسك فينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام المشهور بركات المقبولين صلى حضر النبي عليه الصلاة والسلام سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmat iman Islam, kita sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih di sini sudah menyelesaikan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang penting dalam Islam yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi Muhammad Imam Abi Zakaria bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah radhiyallahu anhu wa amin. Sesuai dengan kita juga bahas kemarin sebelum libur di Ramadan, sebelum libur Ramadan kemarin, sejak Ramadan dan Idul Fitri, kita akan bahas di kitab Riyadhul Badi'ah. Ini Riyadhul Badi'ah, judul lengkapnya Fi Usuluddin wa Ba'di Furu'i Syariah. Taman yang indah tentang cabang-cabang, tentang usul agama, pokok-pokok ad-dinul Islam dan sebagian cabang-cabang syariat. Kitab ini karya Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah, yang berisi tentang usuluddin, yaitu muqaddimah dari ilmu tauhid dan juga lalu ilmu fikih, lalu diakhiri dengan sedikit daripada akhlak, ilmu tasawuf, karena 3 ilmu itu yang penting. Banyak ulama yang menyusun kitab semacam ini, mengumpulkan 3 macam ilmu yang wajib. Misalnya terkenal Risalah Jami'ah fi Tadhkiratun Nafi'ah dari Ahmad bin Zaid Al-Habashi. Disebut Risalah Jami'ah karena memang risalah yang komplit, yang mengumpulkan 3 macam ilmu dasar, itu ilmu iman atau tauhid akidah, ilmu Islam atau penjabaran fikih, dan ilmu ihsan atau akhlak atau tasawuf. Ya, zuhud juga. Bahkan Jumhur Jawami itu seperti usul fikih, tapi juga disertai dengan juga akhir tasawuf. Dan memang juga banyak yang seperti ini, seperti mukadimahnya di awal itu Imam Al-Ghazali di Bidayatul Hidayah, walaupun di situ minim tentang tauhid, ya langsung ke tentang ilmu, lalu tentang
ketaatan, melakukan ketaatan menjadi kemaksiatan yang sudah kita bahas juga di majelis ini. Dan terakhir tentang adab muamalah sama manusia. Intinya itu usaha para ulama untuk menggampangkan, memudahkan orang untuk menyampaikan syariat itu kepada kalangan orang-orang secara umum, sehingga diringkaskan umum dasar yang wajib diketahui. Seperti juga kitab ini, Ariyatul Badi'ah ini, juga Sulamut Taufiq ila mahabbatillah ala tahqiq karya Habibullah bin Husain Tahir. Juga bahkan yang terakhir juga termasuk Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari juga menyusun Risalah Jami'atul Maqasid, itu mirip dengan itu. Kalau salah Syekh Muhammad Khalil Bangkalan itu juga pernah nyusun, juga saya lupa. Saya pernah punya itu Al-Matnus Syarif, Al-Matnus Syarif. Saya pernah punya kitabnya itu. Itu macam itu juga. Radhiyallahu anhum ardhahum nafa'ana bihim bi'ulumihim sari awliya as-salihim fid dharain. Tinggal kita mengkaji saja. Mengkaji aja juga males kadang. Ada melok nulis ya, dan nyalin kalau di pondok-pondok tua dulu kitabnya cetakan tuh hampir mahal dulu ya, atau jarang ada lah. Zaman dulu sekali pondok tua Sidogiri itu pasti ada apa kitab-kitab tulisan tangan. Dan memang dulu belum. Terus awak dewe gak ikut nulis dan nyalin ulang dari toko ini, tidak menjanji paling berapa harganya. Ilmu kok 10.000 itu. Ilmu 10.000 ini, 15.000 ini. Isinya ilmu. Ya, kitab-kitab gini kan kitab murah ini. Murah harganya maksudnya. Ya. Ilmu kitab kuning ini. Kemudian kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman yang terkenal dengan julukan Hasbullah. Muhammad Hasbullah bin Sulaiman, begitu sebagian di kitab ini tertera begitu. Itu Muhammad Hasbullah saja. Muhammad Hasbullah bin Sulaiman atau Muhammad bin Sulaiman Hasbullah. Terkadang ditulis begitu kan, Hasbullah itu gelar beliau. Kita belum menemukan kenapa dijuluki Hasbullah, karena cuma begitu katanya al-ma'ruf atau al-masyhur Asy-Syahir bi Hasbullah al-Makki. Walaupun secara usul dia dari Mesir. Asy-Syafi'i al-Masri thumma al-Makki. Al-Masriyu aslan. Ya. Wal Makkiyu nuzulan. Ya. Tinggalnya di Mekah. Tapi asalnya dari Mesir. Memang karena banyak diterjemahkan di tarajim ulama Hijaz sehingga beliau lebih terkenal ya Al-Makki. So, di sini disebut tanpa disebut Al-Makki Syafi'i. Rahimahullah radhiyallahu anhu. Beliau dikenal sebagai alimul Hijaz. Kurunnya sebelum Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dan lahirnya 1233 beliau hijrah. Kemudian Nasri wa asal ya. Beliau disebut al-allama an-Nahrir. Banyak karyanya. Yang paling masyhur ya ini Riyadul Badi'ah ini, al-Muhaqqiq, al-Abid, ahli ibadah, Syekh Muhammad bin Sulaiman Asy-Syafi'i Al-Masri. Lahir di Mekah tahun 1233 Hijriah dan wafat tahun 1335 Hijrah, umurnya 102 tahun. Beliau banyak ngambil ilmu dari beberapa guru, pernah ke Mesir juga, negeri asal beliau,
untuk mengambil dari Azhar. Waktu itu langsung dari diantara Masyayikhatul Azhar, Syekh Burhan As-Saqqa, Syekh Ibrahim bin Ali bin Hasan As-Saqqa, yang terkenal dengan julukan Burhanuddin As-Saqqa. Dan keluarga Saqqa ini banyak menurunkan ulama. Dan Syekh Ibrahim ini pemegang ibadah sanad, guru-gurunya diantaranya Al-Amir, Syekh Amir Kabir, yang terkenal sahabat di sanadnya. Kemudian juga bahwa beliau ini Masir asal seperti tadi kita katakan, beliau tinggal di Mekah, lahir di Mekah, dan banyak disebut di antara ulama Hijaz. Hijaz itu termasuk wilayah Madinah, Mekah itu provinsi Hijaz. Karena Jaziratul Arab itu terbagi pada 8 aqalim, 8 iklim. Jadi Hijaz, Najd, Tihamah, dan seterusnya. Yaman, Rabul Khali. Ya. Bagian daripada Irak, karena Irak itu ada 2 Iraqain. Ada Iraknya Kurdi, ada Irak yang selatan itu Arab. Nah, kemudian jadi beliau terkenal di ulama Hijaz, maka ya Hijaziyin, walaupun asalnya di Mesir. Beliau lahir di Mekah tadi, menghafalkan Quran, sibuk dengan ilmu. Banyak daripada guru-guru beliau, diantaranya tadi Syekh Ibrahim Saqqa, termasuk yang jadi guru beliau Syekh Abdul Hamid Dagestani Syarwani, salah satu Shahibul Hasyiyah, Syekh Al-Minhaj. Kemudian juga ada murid beliau banyak juga di antara ahlu Makkah juga. Beliau setiap tahun ke Madinah, berziarah Madinah, dan mengajar sekaligus ketika beliau datang itu di Masjid Nabawi, Madinatul Munawwarah. Ala sahibi afdhalus salawat wassalam. Dan beliau, di antara guru beliau selain yang tadi Syekh Ibrahim Dagestani, Syekh Ibrahim Burhan Saqqa, Syekh Ibrahim Dagestani, Abil Hasan Muhammad bin Khalim Qawuji, daripada ulama Suriah asalnya. Kemudian Syekh Nuruddin Ahmad Syahabuddin Amritsari, dari Amritsar, dari India, dari Hind. Juga beliau pernah belajar kepada Syekh Ahmad Nahrawi, yang juga dari situ beliau masuk guru pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi beliau satu guru ketika belajar di Syekh Ahmad Nahrawi, salah satu juga masyayikh dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali Al-Bantani, rahimahumullah radhiyallahu anhum nafa'ana min dzurriyyah. Kemudian juga Syekh Abdul Ghani Ad-Dimyati, para guru beliau, Syekh Ahmad bin Natullah Al-Maliki Al-Azhari, waktu ke Mekah itu mengambil juga dari beberapa ulama Azhar, termasuk Syekh Qawuji tadi, Syekh Muhammad bin Khalil, waktu datang ke Mekah dari Syria dan Suria. Ini ulama terkenal juga di sana, Syekh Muhammad Khalil Qawuji. Kemudian dan beliau selain beberapa ulama Mesir juga pernah datang Mekah ambil ilmu situ, beliau juga langsung pergi ke Mesirnya tadi seperti saya singgung di awal, ambil dari beberapa ulama Azhar Syarif. Dan beliau termasuk boleh katakan orang yang bahasanya ada keajaiban dalam hal hafalan beliau dan juga bagusnya ibarah beliau. Rahimahullah radhiyallahu, disebut sebagai orang yang mutamakin dalam ilmu fikih dan tafsir. Dan beliau itu karena memang tadi dikatakan keajaiban dari hafalan beliau, itu beliau hampir tidak megang kitab dalam ketika ngajar, itu langsung bersama dengan pemahaman yang bagus. Dan beliau selalu
ziarah kota Madinah tiap tahunnya di Ramadan. Selalu mukim di Ramadan di Masjid Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi, Masjid Rasul SAW. Dan di Ramadan itu beliau ngajar juga selama Ramadan itu di Masjid Nabawi itu. Tiap tahun, selama di Masjid Nabawi ngajar sana. Masuk banyak mu'alafatnya, salah satunya Ariyatul Badi'ah ini. Juga beliau punya manasik haji. Juga beberapa kitab yang lain, yang terkenal ya ini. Ariyatul Badi'ah fi Usuluddin wa Ba'di Furu'i Syariah. Manasik itu beliau menghasyiakan, memberi catatan manasiknya Al-Khatib Asy-Syirbini. Juga Hidayatul Awam ila Ma'rifatil Iman wal Islam. Dan beliau punya sabat, istilah untuk catatan guru-guru beliau dan sanad keilmuan beliau. Itu istilahnya asbat atau sabat. Dan banyak ijazat dengan khot daripada para masyayikh beliau. Sebagaimana Imam Al-Qattani sahibu Farisul Faharis, bahwa beliau itu disifati sangat terobsesi untuk menghabiskan Ramadan di Madinah. Rahimahullah radhiyallahu. Padahal beliau sudah, maksudnya beliau buta dan beliau juga sudah tua ketika sampai sepuh, beliau tetap ke Madinah menjaga itu sampai 70 Ramadan. Dan umur beliau 102. 70 Ramadan di Madinah. Termasuk beliau juga termasuk Rijalul Bukhari, karena beliau menghatamkan Bukhari di Ka'bah, di Jawful Ka'bah. Dan bahkan di dalam Ka'bah. Bahkan dikatakan oleh Syekh Al-Qattani bahwa ini nadir, hampir jarang langka, tidak pernah didengar dari generasi, kecuali An-Afrad, beberapa individu saja dari awalin yang menghatamkan Bukhari di Jawful Ka'bah. Memang sudah biasa ketika itu kalau ada, terutama ada suatu peristiwa atau yang penting atau yang perlu ada bala atau apa, itu para ulama membaca Bukhari di Ka'bah, tujahul Ka'bah, tapi menghadap ke Ka'bah, bukan di dalam. Kalau beliau ini membaca di dalam Ka'bah. Syekh Muhammad Hasbullah bin Sulaiman Al-Makki rahimahullah. Kemudian termasuk Syed Ahmad bin Zaid Dahlan itu juga masuk memperakarsai kalau ada sesuatu, beliau sama para membaca Bukhari, tapi yang baca itu para alim ulama ke Ka'bah. Sampai ada, kalau Syed Ahmad bin Zaid Dahlan punya doa khusus untuk ketika khatam Bukhari. Kemudian termasuk beliau itu memiliki penafsiran yang bagus, yang menakjubkan tentang beberapa ayat Quran. Tapi entah dibukukan atau tidak. Kemudian beliau juga punya hasyiah atas Ibn Qasim dalam fikih Syafi'i. Dan banyak lagi karya yang lain. Dan beliau diminta untuk talabu li ajli ifta'i Syafi'iyah. Pemtana'at. Beliau diminta untuk menjadi mufti Syafi'i di sana, di Makkah, tapi beliau menolak. Saya tidak mampu, tidak bisa. Dan wafat tahun 1335 Hijrah, dimakamkan di Makkah, di Ma'lah. Dan beliau punya perpustakaan besar. Setelah wafat beliau, perpustakaannya diwakafkan ke Maktabah Makkatul Mukarramah. Dan banyak naskah-naskah yang langka di perpustakaan beliau rahimahullah radhiyallahu ardhana amin. Itu sedikit tentang Syekh Muhammad Hasbullah.
bin Sulaiman al-Maki al-Masri. Adapun nanti kita ambil juga dari syarahnya Riyadul Badi'ah ini, namanya Athimarul Yani'ah fi Riyadil Badi'ah, susunan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali al-Bantani al-Jawi rahimahullah radhiyallahu wa radhiyallahu amin. Dan beliau ini kita sudah tahu, sebenarnya nggak perlu diulang tentang Syekh Muhammad Nawawi, cuma sedikit saja. Karena nanti ini Athimarul Yani'ah ini syarahnya Syekh Muhammad Nawawi terhadap kitabnya Syekh Muhammad Hasbullah tadi, Riyadul Badi'ah. Beliau dari Tanaro, Banten, Jawa, Indonesia. Lahir 1230. Ya, dulu orang Nusantara itu dibilang Jawi ya, walaupun dari Sumatera itu bilang Jawi. Bahkan sampai sekarang tuh aksara Singapura, aksara Pego itu, Melayu itu disebut aksara Jawi. Enggak usah heran. Dulu ya, Jawi itu bukan dari Jawa saja. Indonesia, Nusantara pokoknya kenanya Jawi. Ada pemukiman Jawi di sana. Ada yang dari Bima, ada yang dari Kalimantan. Atau Syekh Arsyad Al-Banjari, semuanya banyak dari Kalimantan juga. Sebutnya Jawi. Syekh Yusuf Makassar disebut Syekh Yusuf Al-Jawi, Al-Makassari. Radhiyallahu anhum ardhahum nafa'ana bihim fid-dharain amin. Beliau lahir tahun 1230 Hijriah. Lebih tua sedikit dari Syekh Muhammad Hasbullah. Muhammad Hasbullah 1233, wafat 1335. Sedangkan Syekh Muhammad Nawawi itu wafat 1316, 1230. 86 tahun. Wafat di Mekah. Atau 1898 Masehi. Wafatnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Jangan keliru dengan Syekh Nawawi tadi yang punyanya Arba'in Nawawi, itu aslinya namanya dari kota Nawa. Jadi beliau ini Yai Umar, Syekh Umar bin Arabi, abahnya Syekh Muhammad Nawawi, itu tabarukan mengambil nama Imam Nawawi jadi Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Ya, jangan keliru, karena kalau yang itu yang asli punya nama gelar besar An-Nawawi itu ya Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi tahun 600 Hijriah, jauh. Beliau kan 230, 600 tahun. Itu yang punya nama besar dari kota Nawa. Nawa itu dekat Palestina, dalam sana daerah Syam. Dari kota Nawa maka disebut Nawawi. Seperti beliau dari Banten maka disebut Al-Bantani. Al-Bantani. Gitu. Ya. Maka karena dari Nawa disebut An-Nawawi. Ya. Kemudian setelah itu tentang Syekh Muhammad Nawawi ini, ayahnya Syekh Umar, Haji Umar, Syekh Umar Jawi, salah satu pemangku Ma'had Islami di Banten. Secara nasab sambung pada Sultan Hasanuddin Banten. Sudah banyak tuh bagus itu ya, mungkinlah ya nasabnya kepada Syekh Hasanuddin Banten. Allahu a'lam bishawab. Coba pakai gelar tuh bagus banyak. Cirebon. Asalnya kan dari Sultan Cirebon. Kemudian pecah ke Banten sendiri, ya, Hidayatullah dengan lanjut ke sampai sekarang Kesultanan Cirebon itu. Untuk catat nasab dari Durya Sunan Gunung Jati.
Alam saya tidak bicara jauh karena nggak ada penelitian ke arah sana, tapi tertulis begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau Syekh Muhammad Nawawi ini menerima ilmunya diniyah, itu mulai dari umur 5 tahun itu dari ayahnya Syekh Umar bin Arabi al-Bantani. Belajar Quran, hadis, akhlak, nahwu, shorof dan sebagainya. Di masa mudanya beliau belajar di ma'had yang dikepalai oleh ayahnya itu sekitar 6 tahun. Kemudian pulang setelah itu beliau di desanya itu juga sempat mengajar di ma'had ayahnya itu, Kiai Umar itu 2 tahun. Tapi nggak puas dengan ilmu tadi, setelah beliau mengajar 2 tahun, beliau lanjut ke Mekah sampai wafat di Mekah sana. Dan di Mekah sana lah beliau memperdalam lagi ilmu agama selain di Banten waktu itu. Dan pernah kembali sebentar ke Banten, tapi nggak betah di situ karena Belanda dan sebagainya. Juga pergerakan dibatasi, hanya beliau kembali lagi ke Mekah sampai wafat. Kemudian banyak gurunya, Syekh Yusuf Sumbulawaini, Syekh Ahmad Nahrawi, guru-guru beliau banyak. Rahimahullah radhiyallahu. Kemudian beliau juga mengajar di rumah beliau di Mekah sana, khususnya para Jawiyin, karena kurang lebih yang di Indonesia itu di rumah beliau di sana di Mekah sana. Karena Masjidil Haram itu macam universitas. Kalau boleh digambarkan sekarang, di antara rektornya yang terkenal yaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu sebelumnya. Nisbat silsilah ilmu boleh katakan Kiai Nusantara itu banyak kembali ke Masyayikh Nusantara, ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Bukan hanya Kiai Nusantara, bahkan para habaib pun, Sayyid Ali Habsyi, Sayyid Maulid itu berguru pada Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Ahmad bin Hasan At-Tas, cetak buahnya ulama Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Dan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan pun berguru juga ke abahnya Ali Habsyi, Muhammad bin Zaini Habsyi ketika mufti sebelumnya. Ya, mufti Makkah sebelumnya. Kemudian juga di antara ada guru-guru beliau banyak ya, dan ada pun karya beliau banyak sekali. Masuk dicetak di Mesir, karena percetakan waktu itu langka, cuma ada kalau tidak keliru di Mesir sama di Mekah. Di Mekah itu ya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan yang mendatangkan itu, zaman itu dicetak. Tapi ya nggak seperti produksinya nggak sebanyak seperti sekarang. Harganya pun mungkin masih mahal. Ya, makanya kenapa pondok-pondok tua lebih memilih nyalin kitab itu. Karena barangnya juga langka, bagi masuk ke Indonesia mudah di sana. Hanya di pondok-pondok tua itu kan Sidogiri macam dan sebagainya, itu banyak didapati kitab-kitab salinan, tulisan tangan sampai sekarang. Saiki kitabnya ono, kayak ini ono murite. Kalau dulu itu nyari kitab, belum nyari kitabnya nulis, ketemu kitabnya, nyari kiainya, jauh transportasi. Sekarang ya jadi karena ada niatan untuk belajar. Kemudian ada pun karyanya banyak sekali, hampir setiap kitab kuning tuh masuk toko tuh banyak karyanya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani. Bajatul Wasail Syarah Risalatul Jami'ah itu saya kaji juga, selain Risalah Jami'ah, Syarah Risalah Jami'ah punyanya Syekh Abdullah Basaudan. Ada di YouTube saya kalau mau mengikuti. Nasoil Ibad itu sudah atam kita kaji di YouTube saya Ramadan kemarin gitu. Bahkan Hamis pinggirnya Nasoil Ibad itu Fawaid Madaniyah itu, Futuhat Madaniyah.
Visual Imani itu kemarin dikaji juga, ada, silakan kalau mau mengikuti kajiannya di YouTube saya. Maroh Labid ini yang monumental tafsir beliau. Disebut sebagai Maroh Labid Kasyful Ma'ani Al-Quranil Majid. Atau disebut juga tafsir Munir di Ma'alimit Tanzil. Beda ya, ada tafsir Munir punyanya Khatib Syirbini, beda lagi. Lain. Itu punya Khatib Syirbini jauh lebih tua. Syekh Khatib Syirbini tahun 900 Hijri, sekitar 200 tahun sebelum Syekh Muhammad Nawawi Banten. Al-Masri, Asy-Syirbini Al-Masri. Marokil Ubudiyah, Syarah Bidatul Hidayah. Nurul Dolam, Syarah Aqidatul Awam. Qawmiyut Tughyan. Nurul Dolam, ini sudah, Marokil Ubudiyah masih kita kaji. Belum selesai. Di YouTube juga ada, di YouTube saya. Qawmiyut Tughyan, itu sudah selesai kita kaji kemarin, barusan Ramadan kemarin. Qatrul Ghaith, sudah selesai kita kaji. Di YouTube saya juga ada, kalau mau. Ngaji saya ke lo HP. Ngajinya online. Ya kita cuma untuk sekedar manfaat saja, terutama yang jauh, yang di situ tidak ada, itu baru manfaat. Kalau dekat-dekat ya kalau bisa ngaji lah. So HP online bisa nih. Qudul Jain, itu juga karya beliau, Nihayatul Zain, Syarah Qurratul Ain, Zainuddin Malibari. Fathur Rahman dalam tajwid, juga Mirqatus Suudi Tasdik, Syarah Sulamut Taufik, punyanya Habibullah bin Simin Tahir. Kasyifatus Sajjah, Syarah Safinatun Najah, punyanya Syekh Salim bin Sumir Hadrami. Kemudian dia wafat di Mekah, dimakamkan di Maqbarah Ma'lah, kuburnya dekat saya Baba Khadijah, ya, khusus itu. Itu makam juga banyak para sahadah yang dibongkar, ternyata masih jenazahnya banyak masih ada, jadi nggak berani, jadi tutup lagi. Itu lagi kita kemarin sempat ziarah ke Baba Khadijah waktu umrah kemarin, masuk ke Mbamun apa, rahimahumullah radhiyallahu anhum nafa'ana bihim darina amin. Sedikit pada ngantuk ini, sedikit saja saya baca mukadimahnya, itu tak kenal maka tak sayang. Jadi karena saya Muhammad Hasbullah ini jarang diungkap biografinya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Syekh radhiyallahu anhu nafa'ana amin. Saya baca matanya, nanti ke depannya juga gitu, saya baca matanya saja. Karena kalau pendalaman dari masalah balaghah dan macam-macam tidak nyanda, nanti takut garangan tuh, ya saya ambil berapa faedah yang sangat penting. Di sini Syekh Muhammad Nawawi itu ada beberapa keterangan beliau yang sangat menakjubkan susunannya itu, sehingga perlu saya kutip nanti dari syarahnya di beberapa keterangan tertentu. Kalau tidak ya saya lewatkan saja kepada matan kitabnya saja, Riyadul Badi'ah. Riyadul Badi'ah. Kama qala Syekhul Musannif rahimahullah radhiyallahu wa radhana fa nabi bi ulumi bi sirri awliya wa sadr amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadha mukhtasarun fi usuluddin wa jumlatun min furu'ihi ala madhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, samaituhu Riyadul Badi'ata fi usuluddin wa ba'di furu'i syariah. Sama itu Riyadul Badi'ah fi usuluddin wa ba'di furu'i syariah, rajian min Allah ayyanfa'a bihi talabatal ilmi la siyamal mubtadi'in wa ayyuwajjiha ilaihi raghabatar raghibin. Setelah basmalah mengucap nama Allah yang Maha Pengasih yang Penyayang, beliau seperti biasanya para salaf itu memulai kitabnya dengan basmalah, hamdalah. Alhamdulillah amin. Wassalatu wassalam ala sayyidina mursalin. Adapun kalam tentang basmalah itu sudah masyhur, cuma sedikit saya kita ambil. Dengan nama Allah. Allah Subhanahu alamun ala dzatil wajibil wujud di dzatih. Nama Allah adalah nama untuk zat yang wajibul wujud, yang wajib adanya, yang al-mustahiq li jamil kamalat, yang berhak untuk menyandang seluruh kesempurnaan,
dan Maha Suci dari segala kekurangan. Ar-Rahman, adapun Ar-Rahman al-baligh fi rahmah wal in'am, yang sangat penuh dalam memberi nikmat. Ar-Rahim dzur rahmatil katsir, yang memiliki rahmat yang banyak. Banyak khilaf tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmanud dunya wal akhirah. Kalau Rahim itu Allah cuma untuk, atau Rahman untuk umum, mukmin, kafir semua dikasih tanpa pilih kasih. Tapi Maha Penyayang Rahim hanya Rahim karena Allah bil mukminina rahimah. Allah itu hanya Rahim pada orang-orang yang beriman. Juga Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am itu Ar-Rahim. Ar-Rahman Al-Mun'im bijalai ni'am wal Rahim Al-Mun'im bidaqaiqiha, dan seterusnya tentang makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman itu yang memberi nikmat yang besar, iman, Islam, nikmat-nikmat yang besar. Rahim yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang terperinci, itu dengan asma Allah Ar-Rahim. Kemudian Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setelah basmalah beliau memulai dengan hamdalah. Segala puji bagi Allah. Intinya hamd itu adalah al-wasful jamil. Ay alladhi huwa wasful jamil wa jami'u furadi mamlukun ay mustahiqqun lillah. Makna alhamdulillah itu adalah mahiyatul hamd, hakikat pujian itu semuanya dan keturunannya daripada yang pantas dipuji dengan sifat-sifat yang bagus semuanya itu haknya adalah milik Allah. Pujian kepada kita itu hanya ya karena diberi oleh Allah. Makanya kita kalau dipuji ya kita kembalikan alhamdulillah. Nah, pujian itu haknya Allah. Kita dipuji karena kebaikan kita, itu pun pemberian Allah. Kalau benar kebaikan itu ada pada diri kita, itu pun bukan milik kita. Saya sering mengatakan seperti tukang parkir, mobilnya bagus-bagus dipuji, kok dia senang, padahal itu bukan milik dia, itu miliknya orang. Itu berarti gila. Orang kok dipuji itu kok senang, itu berarti tidak waras, katanya para aulia. Kenapa? Karena kalau sifat yang dipujikan itu ada pada dirinya, kok dia senang, itu bukan milik dia. Apalagi yang dipujikan tidak ada pada diri dia, lebih gila lagi kok dia senang. Ya. Maka alhamdulillah hanya milik Allah secara hakiki. Rabbil alamin, dia adalah Tuhan penguasa seluruh alam, jin, manusia, malaikat, hewan yang melata, dawab dan sebagainya. Rabbul alamin, penguasa, pencipta. Rabb banyak maknanya, penguasa, pencipta, mudabbir, mengatur seluruh alam, pemilik. Rabbil wassalatu wassalam, as-salat yakni penambahan takzim dari Allah. Itu Allah khususkan, dan juga salam tahiyah, penghormatan dari Allah itu ala sayyidina, semoga tetap kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wal murad tayyibah thayyibah khitabu ta'ala lahu sosok memayasur tadbi bi ayyi bil jinan. Sebagian menafsirkan di sini seperti beliau Senawi Bantani mengomentari yang dimaksud dengan tahiyah at-thayyibah adalah khitabnya Allah Ta'ala kepada Nabi dengan apa yang menyenangkan Nabi SAW, dan yang mana merasa nikmat dengan itu, dengan khitabnya Allah pada beliau SAW nanti, dengan tahiyah Allah, dengan kalamun qadim di surga nanti yang layak dengan hadrat Rasulullah SAW. Sayyidil Mursalin, beliau penghulu para Rasul. Ya, penghulu para Rasul. Rasul adalah insan, ya, manusia yang ini laki-laki, dan dia merdeka, hurrin, zakarin, salimin, munafirin, wabaan. Ya, yang mana selamat daripada hal yang dapat membuat orang lari dari dia para Rasul. Diutus, diwahyukan pada dia, dan diumar dan diperintahkan umir bitabligh itu menyampaikan itu para Rasul. Kalau dia diperintahkan tuh menyampaikan, maka itu Nabi bukan Rasul. Beliau Sayyidul Mursalin,
atau Sayyidul Anbiya maksudnya. Otomatis kalau beliau pemimpin para rasul, pasti beliau pemimpin para nabi, karena Anbiya ya, rasul pasti nabi belum tentu rasul. Alaihissalam. Kemudian wa ala ali, dan pada keluarga beliau al-atqiya, secara umum keluarga beliau secara makna umum kullu mukminin taqin, semua orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Lebih khusus lagi Bani Hashim, Bani Muthalib dalam makom zakat tentu Bani Hashim saja menurut Maliki. Kemudian lebih sempit lagi, namanya ahlu keluarga itu ya ahli keluarga yang ditanggung nafkahnya, itu anak dan istri beliau. Washabi juga sahabat beliau, orang yang berkumpul dengan beliau dengan secara badan, secara yakultur, beriman pada beliau, meninggal dalam keadaan iman. Itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Meskipun sekejap, walau ghairu mumayyiz, meskipun belum tamyiz bertemu dengan Nabi, sekejap. Kenapa? Karena kuatnya nur nubuah, kuatnya cahaya kenabian, maka sekejap saja beriman sudah. Adapun tabiin kepada sahabat harus mulazamah, melazimi mengambil ilmu dari sahabat, baru dikatakan tabiin. Tapi sahabat pada Nabi cukup bertemu, beriman, mati dalam keadaan iman, sudah. Dan kuatnya nur, cahaya Rasul SAW. Tabiin lahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka semua para sahabat bi ihsanin, dengan ihsan, dengan iman meskipun maksiat, walau usotan ila yaumiddin, kepada hingga hari berbangkit, yaitu hari pembalasan, ad-din al-jaza, ila yaumil jaza yaumil qiyamah. Maksudnya apa? Istimrarur rahmah, berlangsungnya terus rahmat itu dari Allah Ta'ala pada Nabi, pada salawat itu dikatutkan juga sahabat beliau, keluarga beliau, dan juga seluruh pengikut tabi'in tetap sampai yaumiddin, tidak terputus selamanya. Amma ba'd, adapun setelah itu, setelah basmalah alhamdulillah, fahadha, maka ini ada mukhtasarun fi usul, mukhtasar, ringkesan dalam usuluddin, dasar agama. Ini paling asyraful ilm mutlaqan, usuluddin, paling mulianya ilmu secara mutlak, karena tanpa itu tidak sah iman seorang. Wa jumlatun min furu'ihi, ini merupakan sekumpulan daripada furu'iddin, selain usuluddin, karena nanti ada ilmu tauhid juga di awalnya, juga ada furu, cabang, itu ilmu fikih daripada sebagian furu syariah, furu'iddin, ini yata'alaq bil qurubat ila Allah, yang berkait dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menurut mazhab Imam Syafi'i Al-Qurashi Al-Muttalibi, Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Jad, ya, jadnya Abdul Manaf itu jad at-tasi', kakek ke-9 dari Rasulullah SAW, dari Imam Syafi'i, kakek ketiga dari Rasul SAW. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sama itu Riyadul Badi'ah, saya namakan kitab ini Riyadul Badi'ah, kebun yang indah, taman yang indah, fi usuluddin wa ba'd furu' syariah, tentang dasar agama dan sebagian cabang-cabang syariat. Dan sebetulnya ada tarafin minat tasawuf juga, sedikit daripada tasawuf di akhir, di khotimahnya beliau katakan khotimatun, penutup itu di situ sedikit daripada tasawuf. Sama rojian min Allah Ta'ala yang fa'bih, seraya mengharap kepada Allah, saya menulis ini dalam keadaan mengharap kepada Allah agar Allah memberi manfaat dengan mukhtasar thalabatal ilmi, para penuntut ilmu, la siyamal mubtadiin, terutama para pemula. Wa yuwajjih ilai, semoga Allah juga mengarahkan kepada mukhtasar ini raghbatar raghibin, kesenangannya orang yang senang kepada ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senang kepada ilmu dan mengamalkan ilmu, yang mengajarkannya, mengamalkannya, sehingga diajarkan oleh Allah Ta'ala ilmu yang tidak kita ketahui. Amin ya Rabbal alamin. Lama nawau menawal musyikhuna al-Fatihah. Besok ini susu